Baik ya, kita mulai saja dulu untuk malam ini, karena menunggu yang lain ini hanya 9 orang ya, 10 termasuk saya. Dan kemarin saya lihat untuk pengumpulan tugas-tugas, itu untuk latihan ya, latihan ini dari 32 ada lumayan lah, ada 16 orang yang mengumpulkan, itu artinya setengahnya sudah bisa lah buat templating untuk materi kemarin. Baik, sekarang kan sudah masuk pertemuan minggu keempat. Targetnya hari ini mau buat halaman buku ya, halaman buku, kategori buku dan data buku. Namun ini untuk registrasi belum saya sampaikan karena kemarin kan ngulang satu pertemuan. Jadi hari ini kita akan belajar untuk membuat registrasi, bagaimana codingan untuk nyimpen data ke dalam tabel, data ke dalam database gitu. Nah, tapi saya ingatkan kembali bahwasanya untuk semester 8 ini kemarin tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 ya, sekarang hari terakhir untuk pendaftaran outline. Jadi silakan yang belum mendaftarkan outline, daftarkan dulu outline-nya yang dikuasai. Jangan memaksakan kehendak kalau misalnya tidak sanggup. Karena untuk periode susulan ini diberi waktu hanya Oktober 3 bulan ya. Desember harus sudah didaftarkan oleh pembimbingnya, kemudian Januari sidang, Maret sudah. Jadi tek 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 gitu waktunya, nggak kerasa gitu kalau cuma 3 bulan. Nah, beda halnya dengan yang sebelum-sebelumnya itu bisa dikasih waktu 4 bulan. Jadi saya sarankan carilah outline yang benar-benar kita kuasai. Kalau mau pakai website boleh, silahkan. Itu namanya perancangan program bisnis atau perancangan data science boleh. Baik, sebelum ke materi dari tugas yang kemarin, ada kesulitan atau kendala? Sudah aman ya sepertinya. Oke, untuk hari ini adalah materi kita hari ini, yaitu membuat registrasi user, form registrasi user. Jadi kemarin kan tugasnya itu membuat latihan. Jadi kalau misalnya sudah ada latihan, gampang tinggal dimodifikasi. Nah, eh, hari ini sebelum lanjut ke Pius, saya ingin menjelaskan untuk fungsi dari helper ya yang harus dibuat. Oke. Nah, saya ingin menjelaskan tentang helper, di mana perlu saya jelaskan untuk helper ini adalah halaman yang digunakan untuk memanggil session ya, jadi session user. Jadi ketika dia melakukan load, ketika user meminta untuk siapa gitu ya, siapa yang masuk ke website melalui halaman admin, dibaca di sini, dicek data dia, apakah emailnya benar atau misalnya data usernya benar, role ID-nya benar atau gimana gitu, atau masih ada yang salah. Maka di helper ditambahkan untuk uh, helpernya gitu ya, codingan helpernya, pustaka helper kalau di sini namanya. Fungsinya untuk memeriksa apakah dia login secara benar dengan atau dia user yang tiba-tiba masuk aja gitu ya. Fungsinya juga untuk helper ini menghindari dari orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke sistem kita. Nah, baik.
Di sebelum ke helper itu penjelasannya sedikit ya, nanti kita buat eh, di pertemuan selanjutnya. Namun hari ini saya menekankan supaya mahasiswa bisa melakukan pustaka buku. Halaman login ya, membuat halaman login, kemudian masuk ke halaman member. Ketika member dipilih, maka nama lengkap diisi, alamat email diisi, kemudian password dan ulangi password juga diisi. Nah, apabila sudah mengisi data-data ini, nama lengkap, alamat email, password, dan lain sebagainya, data ini kita bisa lihat di halaman PHP MyAdmin. Misalnya kita akan coba sebuah nama, nah di sini ya, untuk pustaka bookingnya. Ini ada kita punya tabel user. Nah, di mana datanya supaya dia bisa masuk ke sini gitu. Ya ke tabel user ini. Nah, caranya ini, case-nya seperti ini. Kita memasukkan salah satu nama, misalnya Gilang Rizky. Oke, dia Rizky, emailnya Rizky Gilang @gmail.com. Passwordnya misalnya ABCD. ABCD. Nah, ketika inputan dia betul semua, maka dia terdaftar gitu ya. Dia ada pesan selamat akun Anda sudah dibuat. Nah, ketika dia melakukan pendaftaran dan data isiannya betul semua, maka tampilan halamannya aman gitu ya. Ada ucapan selamat. Namun ketika dia memasukkan data yang salah, misalnya namanya Gilang lagi, alamat emailnya kita isi asal saja, kemudian passwordnya 123 123. Nah, sorry. Si data ini, data email, dia itu pakai required dan dia tidak bisa diisi apabila melakukan pendaftaran terus-menerus gitu. Nah, ketika ini dipanggil dan login ini diklik, maka tampilannya dari admin ke member terlebih dahulu, ke daftar registrasi dulu. Jadi tok-tak gitu ya, dari di satu halaman bisa manggil halaman yang lain, daftar member. Nah, ketika diklik pendaftaran, kita cek tadi untuk data isiannya, kita refresh. Nah, tadi kan belum ada namanya Gilang. Nah, ini dia ada namanya Gilang, emailnya dan lain sebagainya. Nah, nanti kita buat validasi pada alamat email ini harus merupakan format email, artinya ada dan ada dotnya. Kemudian untuk isiannya ini tidak boleh kosong. Nah, karena apa? Karena bisa saja orang terus saja nyepam terus-terusan kalau misalnya kita menggunakan data yang tidak sesuai inputannya. Nah, baik mahasiswa sekalian, eh, apa dulu yang harus dibuat? Yang harus dibuat adalah views-nya dulu. Ya, views-nya dulu. Kemarin kita sudah punya SB admin, di mana yang dibutuhkan adalah register. Ya, register ini di copy-nya dari div container, lihat ya, dari baris ke-25 sampai dengan baris ke-81. Ya, di copy-nya dari baris 25 sampai ke 81. Jadi jangan di copy satu halaman full page karena kita sudah punya out header, outputter gitu kan di sini di aplikasi kita, yaitu di view yang kemarin digunakan untuk tombol add. Oke, bagaimana mulainya? Pertama ya silakan
buka dulu projectnya, dibuka projectnya, kemudian pilih views. Nah, di views kita buat folder baru dengan nama autentifikasi. Ya, kita ikutin saja modul supaya tidak salah dan tidak gagal paham. Oke. Nah, di views kita buat folder autentifikasi. Nah, di autentifikasi tambahkan saja untuk registrasi, ya. Registrasi dari tadi registrasi.html kata saya dari baris ke-25 sampai dengan baris ke-81. Ya, jadi jangan semua karena kita sudah punya untuk jQuery sama asetnya kita sudah punya di sini di out header dan out footer di view. Oke. Pak, kalau out header sama out footer belum ada gimana, Pak? Buat dulu aja nih dari sini aja ngambilnya itu kan ada registrasi.html. Nah, itu di copy aja base URL-nya. Oke, ini aja views. Oke, autentifikasi. Nah, di autentifikasi ini kita buat file baru namanya auto footer dan out header. Nah, ini cuma ngopi doang, copy aja, disesuaikan. Oke, dibuat dulu aja deh foldernya, silakan. Dibuat dulu foldernya, namanya autentifikasi. Nah, ini data ini di copy aja dari registrasi. Ya, dari registrasi itu kan ada atasnya. Nah, itu di copy aja untuk yang sebelum head. Nih, di sini. Oke, sudah dibuat ya. Oke, autentifikasi dibuat auto footer. Nah, auto footernya ini dari sini diambilnya dari SB admin. Buka, register. Nah, footernya ini dari sini nih, dari baris 84 sampai dengan baris ke 91. Footernya baris berapa tadi, sorry? Ke 84 sampai ke 91. 91. Oke, ini auto footer. Nah, copy di auto footer. Oke, dong. Aplikasi Terus yang auto headernya ini di atas. Mungkin baris ke 1 sampai ke 23. Iya. Oke. Sorry tadi dari baris ke ini. Bodinya jangan lupa ya. Nah, ini dari 84 sampai 95. Yang footer. Yang footer. Yang Footer. sorry. Iya. Yang footer. Ini itu tempo salahnya. Register sampai HTML script oke. Oke. Done. Oke. Kalau misalnya sudah, kita kan sekarang sudah punya apa namanya view. Nah, di autentifikasi kita sudah punya view auto footer, kemudian auto header. Nah, yang auto footer atau auto header sebelum ini SRC artinya dia link, dia gunakan ini panggil base URL asetnya. Nah, pemanggilannya seperti ini, kurung buka PHP base URL aset karena kita akan melakukan load pada aset tuh jQuery-nya. Sama kayak yang kemarin ya, Pak? Iya, sama kayak yang kemarin. Oke. Ya, kalau kemarin kan latihan. Nah, itu kan misalnya ada pakai aja yang itu. Tapi ini supaya paham lah gitu. Jadi di autentifikasi ada auto footer dan auto header. Intinya yang SRC dan HR ya, Pak? Iya. Tambah ini. Auto footernya ini yang vendor, oke. Yang baris kedua nggak usah ya. Auto headernya udah. Oke, auto footer, auto headernya juga sama.
tinggal diganti base URL-nya saja. Yes, yes. Nah, kita sudah punya, kemudian diautentifikasi, buat lagi file baru dengan nama registrasi.php. Nah, registrasi.php. Nah, tadi yang registrasi.html, copy dari di sini register.html, copy dari baris ke 25 di kontainernya sampai baris ke 81. Ya, dari baris ke 25 sampai baris ke 21. Ke 81 itu di copy buat file baru dengan nama registrasi.php. Diffuse masih di folder ini, di folder autentifikasi. Oke, bisa diikuti Pak Abdul, Pak Budi, Pak, saya ketinggalan nih. Pak Andri. Sedang menyesuaikan. Registrasi HTML masuk ke views registrasi PHP. Views autentifikasi registrasi.php. Jadi itu diambil satu kontainernya saja. Semua ya? Ya. Oke, dan Oke. Kalau misalnya sudah, kita tinggal panggil di controllers-nya. Kita buat controllers dengan nama member saja. Nih, member. member PHP. Ya. Member.php-nya huruf gede ya. M-nya huruf gede. Nah. Ya. Ini construct ya, ini construct. Untuk yang indeksnya jangan dulu jangan dulu dibuat karena kita belum punya login ini. Nanti Nah, kita langsung saja ini jangan lupa untuk yang model. Nah, di sini kan kemarin kita sudah punya model buku dan model user. Jadi load juga di halaman member ini karena kita akan menggunakan beberapa halaman untuk melakukan memanggil tampilan gitu. Kalau belum ada Pak model user sama model buku, saya belum ada ini. Karena pas minggu pertama udah ya? Minggu pertama udah sih, paling tinggal copy paste doang ya Pak. Iya, itu aja di copy paste saja. Nah, ini untuk codingannya sampai register dulu aja, gitu. Ini tutup kurung tutup ya. Itu jangan dulu semuanya. Nah, kita load dulu kerjaan kita sudah sesuai atau tidak. Nah, ini untuk out header dan out footer karena kita nyimpennya di autentifikasi, jadi semuanya panggilnya di folder autentifikasinya di foldernya gitu. Tadi member berarti manggilnya yang register ya Pak? Iya, public functionnya register. Nanti kalau misalnya dipanggil di mana di browser, panggilnya register. Autentifikasi / register untuk di member PHP. Terus Localhost, pustaka booking, member, garis miring, register, gitu manggilnya.
Member. Register PHP. Mikrofon sudah ada salah. Oh, Oke, kalau misalnya mau coba load di apa di browser localhost, kemudian pustaka booking, pilih member, pilih registrasi, register. Saya nggak pakai member Pak, langsung saya nggak bikin folder membernya. Enggak pakai ini folder, bukan folder tapi ini controller. Localhost, pustaka booking, ini member, register. Ini controllersnya, ini fungsinya. Oke. Jadi saya coba. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi ya untuk Zoom. Kalau misalnya nanti lanjut di Gmeet aja gitu biar waktunya lebih lama. Ini sengaja saya record untuk dokumentasi. Nanti minta recordnya ya Pak? Iya. Jadi itu coding apa? Coding registernya untuk control member sampai register dulu. Sudah selesai? Belum Pak, belum. Oke.
Pak, itu yang di public function register itu yang view autentifikasi registrasi itu manggil yang di views ya, Pak? Iya, mau yang review. Ini kalau misalnya Nama saya kan pakai ini template, ini foldernya dulu, baru filenya gitu. dia berarti di autentifikasi Bapak itu namanya registrasi. Iya, ini kan namanya registrasi.php. Kalau di sana namanya register.php ya register.php. Kalau saya kan di sini view-nya, ini views, autentifikasi, registrasi ini. Namanya saya kan namanya registrasi. Oke. Bangga, gitu dong skripnya. Kelamaan nih ngetiknya. Kalau jadinya begini, bisa nggak deh Pak? Gimana? Kalau ya saya screen. Coba saya stop share dulu ya. Silakan share. Harus disable potensi sharing. Masih disable Pak? Belum ada. Coba di share. Siapa Pak Eko ya? Iya Pak.